Halo, kembali lagi pada lanjutan pembahasan OSK SMP IPA, khususnya bidang fisika. Pada video ini akan dibahas soal nomor 41 sampai nomor 45. Kita lihat soalnya nomor 41. Ujung sebuah pena berosilasi secara harmonik dengan periode 0,8 detik. Ujung pena itu berosilasi pada kertas panjang yang bergerak tegak lurus terhadap arah osilasi pena dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. Pada kertas akan tergambar gelombang dengan panjang gelombang titik sentimeter. Nah, di sini kalau kita gambarkan kasusnya kurang lebih seperti ini sketsanya ya. Jadi ini ceritanya kertasnya jalan ke sana. Ini pegasnya dan ada pena cuman atas bawah aja. Kan nanti terbentuk pola kayak gini. Atas bawah, dan seterusnya. Panjang gelombangnya berapa? Gitu. Nah, panjang gelombang itu dapat kita peroleh dari kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombangnya yang ini berarti kan, 0,5 meter per sekon. Cepat rambat gelombang kan lambda per T, dengan T-nya adalah periode. Periodenya di sini 0,8 detik, diketahui. Sehingga kita bisa dapatkan lambdanya adalah pi kali T. Kita substitusi nilai numeriknya. Pi-nya itu 50 cm per sekon, karena di sini 5, di sini 0,5 meter per sekon, jadinya 50 cm per sekon ya. Saya ubah ke dalam cm karena di opsinya diminta dalam cm. Dikali 0,8 sekon. 5 kali 0,8 ini diperoleh 40 cm. Jadi panjang gelombangnya sebesar 40 cm. Pilihan yang tepat adalah opsi A. Selanjutnya soal nomor 42. Pada seutas tali merambat gelombang dengan kecepatan 2 meter per sekon. Gelombang melewati titik A dan kemudian titik B pada tali. Jarak antara titik A ke titik B 60 cm. Jika fase gelombang di titik B terhadap fase gelombang di titik A berbeda sebesar 1,5 V radian, frekuensi gelombang itu adalah... Mungkin di soal ini banyak yang bingung dengan beda fase ini maksudnya apa sih? Berbeda 1,5 V radian itu maksudnya apa? Begini, satu gelombang itu satu siklus, kalau melingkar, satu lingkaran penuh, satu siklus itu sudutnya 360 derajat kan? Kalau dalam derajat. Kalau dalam radian, itu 2 pi. Satu lingkaran itu penuh, satu siklus penuh, itu 2 pi. Beda sudutnya ya. Berarti dari sini kalau satu gelombang, satu siklus dari gelombang dari sini, terus sampai ke sini, ini 2 pi. 2 pi itu satu siklus. Sekarang kalau setengah doang segini, berarti cuman V. Nah, ini 1,5 V. Berarti segini dong dari sini sampai sini. Berapa gelombang ini? 3/4 gelombang ya. 3/4 gelombang. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa 3/4 gelombang ini adalah 60 cm karena jarak antara titik A dan titik B-nya 60 cm. Nah, dari sini kita dapatkan cepat rambatnya karena lambda kali F. Berarti frekuensinya sama dengan V per lambda. Ini V per lambda doang. Kita masukin di sini V per ini nih. 3/4 lambda dikali 4/3 lambda. Kenapa harus kayak gini? Ini modifikasi matematis aja ya. Karena dimintanya per lambda doang, sedangkan yang kita punya 3/4 lambda. Berarti kita harus kalikan 4/3 biar jadi lambda doang. Oke. Kita sekarang masukkan nilainya. V-nya adalah 200 cm per sekon, karena di sini 2 meter per sekon. 4/3, di sini tetap. 3/4 kali lambda, di sini 60 cm. Kalau diselesaikan, ini akan diperoleh nilai frekuensinya 2,5 Hz. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Selanjutnya soal nomor 43. Dua kawat sejajar yang dialiri arus dengan arah berlawanan mengalami gaya ... Oke, konsepnya gini. Di sekitar kawat berarus akan ada medan magnet. Arah medan magnetnya dapat kita tentukan dengan kaidah tangan kanan. Harus tangan kanan, meskipun kita kidal harus tangan kanan. Jempol ini menunjukkan arah arus, I. Dan 4 yang melingkar ini adalah arah medan magnet. Jadi, kalau arusnya ke atas, arah medan magnetnya melingkar. Di sini melingkar kayak gitu. Mengelilingi arus. Nah, ini
Untuk menentukan arah gaya magnet yang bekerja, kita bisa gunakan kaidah tangan kanan. Caranya, 4 ini menunjukkan arah I, kemudian kita lipat ke arah B. Yang ini lipat ke arah B, sehingga dihasilkan jempol doang. Jempol ini arah gayanya. Dengan demikian, kalau ini ada arus yang searah, di soal ini kan berlawanan arah ya, ini searah, saya kasih contoh yang searah. Ini akan gimana? Ini ke atas, medan magnet kesininya ke dalam, arah gayanya akan yang ini ke sebelah sini, dan ini ke sebelah sini. Berarti ini tarik-menarik kalau searah. Kalau berlawanan arah, akan tolak-menolak. Caranya dengan kaidah tangan kanan seperti ini ya. Jadi diperoleh jawabannya tolak-menolak yang opsi C. Selanjutnya, soal nomor 44. Sebuah wadah memiliki tutup dari bahan tembus pandang dengan tebal akar 3 cm. Wadah itu diisi penuh dengan air, indeks bias 4/3. Seberkas cahaya laser diarahkan dari udara, indeks bias 1, ke tutup wadah dengan sudut datang tertentu. Cahaya laser itu menembus tutup wadah dan keluar ke air dengan sudut bias 60 derajat. Jika panjang lintasan cahaya laser itu di dalam tutup wadah 2 cm, indeks bias tutup wadah sama dengan titik-titik. Wah, soal ini agak rumit kalau kita tidak gambarkan sketsanya. Makanya, saya gambarkan sketsanya kurang lebih seperti ini. Ini ada udara, tutup wadah, ada air. Ini panjang lintasan cahayanya 2 cm, berdasarkan informasi dari soal, dan tebal tutup wadahnya akar 3 cm juga informasi dari soal. Sudut bias ini 60 derajat dari soal informasinya. Berarti panjang dari sini ke sini, segini. Bisa kita cari pakai Pythagoras biasa ya. 4 kurangi 3, 1. Berarti di sini 1 cm nih. Nah, untuk mendapatkan indeks bias tutup wadah, kita bisa menggunakan hukum Stanleyus, yang N1 sinus θ 1 sama dengan N2 sinus θ 2. N1-nya di sini tutup wadah, N2-nya di sini air. Sinus θ 1 berarti di sini. Sinus sudut ini. Berapa? Sinus depan per miring ya. Depannya ini 1. Bisa kita peroleh pakai Pythagoras biasa. Miringnya ini 2. Berarti sinus θ 1 ini setengah. Sinus θ 2-nya sinus 60 ya. Sinus 60 setengah akar 3. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kita dapatkan N1 di sini sama dengan sinus θ 2 per sinus θ 1 kali N2. Kita masukkan, ini sinus 60 di sini, θ 1 sinusnya di sini. N2-nya, indeks bias air, 4/3. Kita masukkan, N1 sama dengan sinus 60 setengah akar 3, sinus θ 1 di sini, tadi setengah, di sini 1, diperoleh dari Pythagoras biasa, dibagi 2, setengah. Setengahnya bisa kita coret, jadi 4/3 akar 3. Nah, 4/3 akar 3, ini kalau kita kali akar 3 per akar 3, akan sama dengan 4 per akar 3. Jadi, indeks bias tutup wadah adalah 4 per akar 3. Jawabannya adalah opsi C. Selanjutnya, soal nomor 45. Pelangi terbentuk karena cahaya matahari dibiaskan oleh butir-butir air hujan. Manakah dari warna cahaya berikut yang memiliki panjang gelombang paling besar? Oke, di lagu anak-anak nih ya. Di lagu anak-anak kita sudah tahu yang Meiji Kuhibiniu ya. Ini sengaja saya tulis Meiji Kuhibiniu untuk mudah kita mengingat. Nah, ini sebenarnya adalah urutan dari yang energinya rendah ke energinya tinggi. Energi itu sama dengan frekuensi ya. Sebanding dengan frekuensi. Jadi, ini urutan dari merah ke ungu, ini energinya semakin naik. Frekuensinya semakin naik. Sebaliknya, panjang gelombangnya semakin turun ke atas tuh. Dari sini ke sini panjang gelombangnya semakin naik. Jadi, semakin ke sebelah kiri panjang gelombangnya semakin besar. Energinya semakin kecil. Semakin ke sebelah kanan ke sini energinya yang semakin besar, frekuensinya semakin besar, dan panjang gelombangnya semakin kecil. Dengan demikian, yang panjang gelombangnya paling besar, di sini bisa kita lihat mana. Jangan pilih ungu. Pilih yang sebelah sini. Merah, ada nggak? Tidak. Jingga juga nggak ada. Kuning? Ada kuning. Berarti pilihannya adalah kuning. Opsi A. Dengan demikian, selesai sudah pembahasan kita pada video kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, salam semangat.